Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-673. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya menjelaskan ingatannya pada peristiwa yang dialaminya sejak ia meninggalkan Sangkal Putung. Dengan suara yang tertahan-tahan, Agung Sedayu pun menceritakan seluruh perjalanannya, seakan-akan setiap langkah kakinya disebutkannya. Jadi kau bertemu dengan saudara laki-laki orang yang bernama Gandu Demung itu? Bertanya Untara ketika Agung Sedayu menceritakan tentang seorang laki-laki di hutan di ujung Kadembangan Sangkal Putung. Iya, Untara mengangguk-angguk. Ia mendengarkan kelanjutan cerita Agung Sedayu, bagaimana ia harus terlibat dalam perkelahian dengan orang itu, dan bahkan kemudian telah muncul seseorang lagi yang ternyata adalah ayah Gandu Demung. Aku harus melawan keduanya. Mereka adalah pemimpin gerombolan penjahat di daerah sekitar Gunung Tidar, seperti yang dikatakan oleh para tawanan, desis Agung Sedayu. Untara mendengarkan cerita itu dengan seksama. Kerut di keningnya menjadi semakin dalam ketika ia mendengarkan bagaimana Agung Sedayu harus memeras semua kemampuannya untuk melawan kedua orang itu bersama-sama. Keduanya merupakan pasangan yang mantap, sehingga aku mengalami kesulitan. Itulah sebabnya aku tidak berhasil bertahan tanpa mengorbankan beberapa bagian dari tubuhku. Serangan-serangan mereka kadang-kadang tidak dapat lagi aku hindarkan. Kau tidak dapat mengalahkan mereka dan terpaksa menghindar? Bertanya Untara. Agung Sedayu menggeleng. Jawabnya, aku tidak menghindarkan diri. Aku bertahan dan menyelesaikan pertempuran itu, meskipun aku menjadi luka parah. Bagaimana dengan keduanya? Bertanya Untara. Agung Sedayu terdiam sejenak, kemudian jawabnya dengan tatapan mata yang murung. Sebenarnya, aku tidak sengaja membunuh mereka. Aku hanya mempertahankan diri. Keduanya terbunuh? Bertanya Widura dengan serta-merta. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas nampak wajahnya menegang menahan sakit. Jika keduanya tetap hidup, mungkin beberapa hal akan dapat diungkapkan. Tetapi kematian itu sama sekali tidak aku kehendaki. Kedua orang ayah dan anak itu telah mati. Gandu Demung sendiri sudah mati pula. Seorang saudaranya menjadi tawanan kami, berkata Widura. Wajah Agung Sedayu sekilas menjadi terang. Katanya, jadi mereka tidak tertumpas habis? Kenapa kau bertanya begitu? Bertanya Untara. Agung Sedayu memandang kakaknya sejenak. Kemudian sesaat ditatapnya wajah pamannya, tetapi ia tidak dapat menjawab pertanyaan kakaknya. Kau melakukan sesuatu yang paling tepat.
Meskipun masih ada yang harus diperbaiki, aku tahu bahwa kau ragu-ragu untuk membunuh keduanya. Itulah sebabnya, maka kau terluka parah. Keraguan-raguanmu lah yang nyaris membunuh dirimu sendiri. Agung Sedayu tidak menjawab. Seharusnya sejak semula kau sudah mengambil keputusan bahwa kau harus membinasakan musuh-musuhmu. Jika kau berhasil menangkap hidup-hidup, itu akan lebih baik tanpa keraguan-raguan, sehingga kau tidak usah mengorbankan dirimu sendiri. Dan ini adalah kelemahanmu yang paling buruk. Untara, desis Widura. Tentu ia mempunyai alasan kenapa ia berbuat demikian. Kelemahannya itulah alasan yang paling tepat baginya, dan itulah yang harus disingkirkan. Widura menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia pun kemudian bertanya kepada Agung Sedayu, seolah-olah tidak menghiraukan kata-kata Untara. Jadi kau sudah membunuh mereka? Iya, Paman. Setelah ia sendiri hampir terbunuh. Potong Untara, tetapi Widura yang seolah-olah tidak mendengarkan pula bertanya kepada Agung Sedayu. Tetapi bagaimana kau dapat sampai di sini? Ketika aku meninggalkan hutan itu, aku masih merasa bahwa aku akan dapat meneruskan perjalanan sampai ke Jati Anom. Apalagi setelah aku mencoba mengobati luka-lukaku sejauh yang dapat aku lakukan. Karena itu, aku tidak kembali ke Sangkal Putung, meskipun masih belum terlampau jauh. Tetapi agaknya ketahanan tubuhku tidak memungkinkannya. Widura mengangguk-angguk. Ia sudah mendapat gambaran apa yang telah terjadi dengan Agung Sedayu. Ternyata ia telah terlibat dalam pertempuran yang sangat dahsyat. Kau tidak berhasil mengatasi kesulitan akibat luka-lukamu, berkata Untara kemudian. Kau pingsan dan diketemukan oleh para peronda. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku mencoba bertahan di atas punggung kuda, tetapi kesadaranku memang sudah semakin lemah. Aku masih mendengar derap kaki-kaki kuda mendekat, tetapi aku sudah tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah yang terjadi kemudian. Untunglah bahwa kau jatuh ke tangan para prajurit Pajang, apalagi ada di antara mereka yang sudah mengenalmu, sehingga kau dapat langsung dibawa kemari. Agung Sedayu tidak menyahut. Ia mencoba membayangkan perkelahian yang telah terjadi di hutan itu ketika ia harus bertempur melawan kedua orang pemimpin penjahat dari Gunung Tidar. Agaknya Kakang Untara benar, desis Agung Sedayu di dalam hatinya. Aku selalu dibayangi oleh keraguan-raguan. Sebenarnya lah, Agung Sedayu memang ragu-ragu. Ia semula tidak ingin membunuh kedua orang lawannya, selain karena ia memerlukan mereka hidup-hidup, agar mereka dapat menceritakan lebih banyak tentang Gandu Demung. Juga karena Agung Sedayu mengerti bahwa Gandu Demung sudah terbunuh. Jika keduanya terbunuh pula, maka keluarga itu akan terlalu banyak kehilangan. Tetapi ternyata kedua orang itu bertempur seperti badai yang dengan dahsyatnya menempuhnya dari segala penjuru. Kepuasan dan keliaran mereka telah berhasil mulai menitikkan darah Agung Sedayu, sehingga anak muda itu menjadi kehilangan pengekangan diri. Semakin banyak luka yang tergores di tubuhnya, maka Agung Sedayu pun menjadi semakin garang, sehingga akhirnya Agung Sedayu tidak lagi mempunyai pilihan. Ia masih terlalu muda untuk mati. Karena itulah,
maka tidak ada yang dapat dilakukannya untuk menyelamatkan dirinya selain membinasakan kedua lawannya itu. Tetapi ketika cambuknya berhasil merenggut jiwa kedua lawannya, luka-luka di tubuhnya telah menjadi semakin parah. "Sudahlah Agung Sedayu," berkata Widura kemudian. "Yang terjadi sudah terjadi. Kau tidak perlu memikirkannya lagi. Apakah kau menyesal karena telah membunuh, atau kau menyesal karena seakan-akan memberikan kesempatan kepada lawanmu untuk melukaimu, atau perasaan apa saja? Namun kini ternyata bahwa persoalannya sudah jelas, dan kau telah selamat berada di antara kami di sini." Agung Sedayu mengangguk kecil. "Iya Paman. Nah, sekarang cobalah untuk tidur. Jika kau sudah beristirahat barang sejenak, maka kau akan menjadi semakin segar." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Untara yang berada di dalam bilik itu pun kemudian berkata, "Beristirahatlah, kau akan berbicara besok jika keadaanmu sudah semakin baik." Widura memandang kemenakannya sambil menarik nafas dalam-dalam, namun ia tidak mengatakan sesuatu. Ia sudah mengenal Untara sejak kecil dengan sifat dan wataknya, seperti juga mengenal Agung Sedayu. Sejenak kemudian, maka mereka yang berada di dalam bilik itu pun melangkah keluar. Widura pun telah berdiri pula di sisi pembaringan Agung Sedayu. Sambil menepuk pundaknya, ia pun berkata, "Beristirahatlah sebaik-baiknya. Kami akan mengurus mayat kedua orang yang telah kau tinggalkan. Bukankah sosok mayat itu masih belum diselenggarakan?" Agung Sedayu menggeleng. Katanya, "Aku tinggalkan dalam keadaannya terbujur di tanah. Tentu kau sendiri sudah terlalu lemah." Agung Sedayu menarik nafas. Sepeninggal orang-orang yang menungguinya, Agung Sedayu berbaring seorang diri. Ia sempat berangan-angan tentang dirinya. Ia sadar bahwa kakaknya tentu sudah tidak sabar menungguinya, dan kini ia datang dengan luka parah. Sekilas ia membayangkan kembali pertempuran yang dahsyat itu. Hampir saja ia kehilangan kesempatan. Namun kemudian tubuhnya serasa meremang ketika ia mulai membayangkan bahwa tubuh-tubuh yang terbaring itu dapat dijamah oleh binatang buas yang berkeliaran di hutan itu. Meskipun hutan itu tidak begitu lebat, tetapi di dalamnya tersembunyi beberapa jenis harimau, meskipun tidak terlalu besar, serigala dan anjing hutan. Ketika sejenak kemudian ia mendengar kaki kuda berderap di halaman, maka ia pun berkata kepada diri sendiri, "Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang akan mengurusi kedua sosok mayat itu." Ketika seseorang masuk ke dalam untuk meletakkan semangkuk minuman hangat, Agung Sedayu sempat bertanya, "Apakah sudah ada yang berangkat ke hutan di ujung Kademangan Sangkal Putung itu?" "Sudah, 10 orang." "10 orang?" Agung Sedayu mengulang. "Iya, 10 orang. Mereka masih memperhitungkan kemungkinan yang dapat terjadi, karena ternyata masih ada 1-2 orang yang bertebaran di daerah ini." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia sendiri hampir saja diterkam oleh kesulitan yang tidak teratasi. Untunglah bahwa pada saat-saat yang gawat itu, seolah-olah ia merasakan betapa lembutnya tangan yang Maha Kasih.
yang telah menyelamatkannya. Tetapi apakah dengan demikian aku harus membunuh ayah dan anak itu sekaligus? Pertanyaan itu masih selalu mengejarnya, meskipun setiap kali ia selalu berusaha mengatasi pertanyaan itu dengan jawaban, "Aku hanya membela diri. Aku terpaksa membunuh karena aku tidak mau mati muda." Hati Agung Sedayu masih saja dicekam oleh kegelisahan, tetapi semuanya telah terjadi dan bahkan kakaknya telah menyalahkannya bahwa ia adalah orang yang terlalu lemah. Pada itu, 10 orang tengah berpacu menuju ke hutan di ujung Kademangan Sangkal Putung. Mereka mendapat tugas untuk menyelenggarakan kedua sosok mayat itu sesuai dengan keadaan yang mungkin mereka lakukan. Namun agaknya 10 orang prajurit berkuda itu telah menarik perhatian beberapa orang yang menyaksikan mereka di sepanjang jalan. Bukan saja orang-orang Kademangan Jati Anom sendiri, tetapi juga orang-orang Macanan. Dan 1-2 orang Sangkal Putung yang melihat mereka memasuki hutan itu. Apakah yang dilakukan oleh prajurit-prajurit itu di hutan? Bertanya salah seorang dari Sangkal Putung yang kebetulan melihat mereka. Yang lain menggelengkan kepalanya. Tentu ada sesuatu yang mereka lakukan. Biar sajalah, itu bukan urusan kita. Tetapi hal itu terjadi di Kademangan kita. Hutan itu adalah hutan yang masih di telatah Pajang. Biar sajalah prajurit-prajurit Pajang berburu di hutan itu. Menurut dugaanku, mereka tentu tidak sekedar berburu. Orang-orang Sangkal Putung itu menjadi termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Apakah tidak sebaiknya kita melaporkannya kepada Ki Demang atau Ki Jogoboyo?" "Iya, kita pergi ke rumah Ki Jogoboyo yang dari sini agak lebih dekat dari rumah Ki Demang." Orang-orang Sangkal Putung yang kebetulan melihat prajurit yang memasuki hutan itu pun kemudian dengan tergesa-gesa kembali ke padukuhan dan langsung menuju ke rumah Ki Jogoboyo. "Kami sedang menyusuri parit untuk melancarkan arus air," berkata salah seorang dari orang-orang Sangkal Putung itu. "Apakah mereka tidak memperhatikannya?" "Mereka seolah-olah tidak memperhatikan apapun juga. Mereka hanya berhenti sebentar mengamati sisi hutan. Kemudian mereka langsung memasuki hutan itu." Ki Jogoboyo merenung sejenak, namun kemudian katanya, "Baiklah, aku akan melihatnya." Bersama 2 orang pengawal, Ki Jogoboyo pun segera berpacu pula menuju ke tempat yang ditunjukkan oleh orang-orang Sangkal Putung yang kebetulan melihat para prajurit itu memasuki hutan. Sementara itu, 10 orang prajurit Pajang itu pun telah menemukan ciri-ciri yang disebut oleh Agung Sedayu. Dengan teliti mereka pun kemudian berusaha untuk menemukan kedua sosok mayat di arena perkelahian seperti yang dikatakannya. Usaha yang mereka lakukan ternyata tidak banyak menemukan kesulitan. Seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu, maka mereka pun segera menemukan bekas arena perkelahian itu. Prajurit-prajurit itu menggeleng-gelengkan kepalanya ketika mereka melihat bekas perkelahian yang terjadi di hutan itu antara Agung Sedayu dan kedua orang lawannya. Agaknya perkelahian itu benar-benar telah terjadi dengan dahsyatnya.
Senjata-senjata mereka telah merampas dedaunan dan ranting-ranting di sekitar arena. Bahkan dahan-dahan kayu pun berpatahan oleh sentuhan pedang dan cambuk Agung Sedayu. Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Mereka menemukan kedua sosok mayat seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu pada jarak beberapa langkah. Ternyata bahwa kemarahan Agung Sedayu telah meledak tanpa dapat dikendalikannya lagi. Luka-luka kedua sosok mayat itu menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan yang tersalur lewat ujung cambuk Agung Sedayu. Mungkin luka-luka Agung Sedayu yang telah mendorongnya untuk mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya, sehingga ujung cambuknya seolah-olah telah membelah kulit kedua lawannya silang melintang. Bukan main, desis salah seorang prajurit. Adik Untara itu memang memiliki kemampuan raksasa. Agaknya ia sudah bertempur dengan segenap kemampuannya. Itu pun ia harus mengalami luka-luka berat. Kedua lawannya ini pun tentu orang-orang yang memiliki kemampuan. Yang satu adalah saudara laki-laki orang yang bernama Gandu Demung, sedangkan yang lain adalah ayahnya, berkata salah seorang dari prajurit-prajurit itu. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Mereka telah mendengar serba sedikit tentang orang yang bernama Gandu Demung dari para tawanan. Sebagian dari mereka menggambarkan bahwa Gandu Demung adalah orang yang memiliki tenaga raksasa. Tetapi ia terbunuh oleh Swandaru, desis salah seorang dari prajurit-prajurit itu. Dan kini kedua orang itu telah berkelahi melawan Agung Sedayu, desis yang lain. Prajurit-prajurit itu masih saja merenungi bekas arena yang dahsyat itu. Mereka seolah-olah ingin membayangkan apakah yang sudah terjadi di tempat itu. Tanah yang bagaikan dibajak dan dedaunan yang gugur, batang perdu yang berpatahan dan darah berceceran. Mengerikan sekali, desis salah seorang dari prajurit itu. Yang lain mengangguk-angguk, tetapi mereka pun melihat kedahsyatan yang sukar dibayangkan. Sudahlah, berkata pemimpin kelompok kecil prajurit itu. Marilah, kita akan mengubur mayat-mayat itu. Yang lain pun seperti tersadar dari mimpi buruknya. Mereka pun segera mempersiapkan alat-alat mereka untuk mengubur mayat-mayat orang yang terbunuh oleh cambuk Agung Sedayu dengan luka parah yang silang melintang di tubuhnya. Namun dalam pada itu, Ki Jogoboyo pun sudah menjadi semakin dekat dengan tempat yang ditunjukkan oleh orang-orang yang melihat prajurit-prajurit Pajang itu memasuki hutan. Dalam pada itu, selagi para prajurit Pajang sibuk menggali dua buah liang kubur, mereka tertegun ketika mereka mendengar suara kuda meringkik di kejauhan. Siapakah yang datang? Desis salah seorang dari mereka. Pemimpin sekelompok kecil prajurit itu pun meletakkan alat-alatnya dan berkata kepada prajurit-prajuritnya, "Berhati-hatilah, kita tidak mengetahui siapakah yang bakal datang." Sementara itu, Ki Jogoboyo telah turun dari kudanya beberapa tonggak dari arena perkelahian itu. Dari jarak yang agak jauh, Ki Jogoboyo sudah mendengar suara cangkul yang bersentuhan dengan alat-alat yang lain. Kita menuju ke arah yang benar. Bekas-bekas kaki kuda yang kita ikuti jejaknya.
benar-benar jejak sekelompok prajurit itu. Aku sudah mendengar sesuatu. Ya Ki Jogoboyo, kita sudah dekat. Ki Jogoboyo pun kemudian memerintahkan salah seorang dari pengawalnya untuk berhenti di tempatnya sambil berpesan, "Awasilah suasana. Jika terjadi sesuatu, cepat tinggalkan hutan ini dan beri kabar kepada para pengawal di padukuhan terdekat." Baik Ki Jogoboyo, jika tidak ada sesuatu yang mencurigakan, aku akan memanggilmu. Iya Ki Jogoboyo. Ki Jogoboyo pun menjadi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun maju mendekati bekas arena yang mengerikan itu. Arena yang berbeda dengan arena yang dipergunakan oleh para pengiring pengantin dari tanah perdikan menoreh yang harus bertempur melawan anak buah Gandu Demung. Sejenak kemudian Ki Jogoboyo sudah melihat beberapa orang prajurit yang bersiaga menunggu kedatangannya. Agaknya mereka cukup berhati-hati menghadapi segala kemungkinan. Namun tiba-tiba saja ketika Ki Jogoboyo muncul, salah seorang dari prajurit itu berdesis, "Ki Jogoboyo dari Sangkal Putung." Ki Jogoboyo yang kemudian berdiri di hadapan para prajurit itu mengangguk-angguk. Jawabnya, "Iya, aku Jogoboyo dari Sangkal Putung. Apakah Ki Jogoboyo lupa kepadaku?" bertanya prajurit yang sudah mengenalnya. Ki Jogoboyo memandang prajurit itu, kemudian jawabnya, "Tidak, tentu tidak Kisanak. Aku mengenalmu sebaik-baiknya." Pemimpin prajurit itu pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, "Aku pernah melihat Ki Jogoboyo di Jati Anom." Agaknya Ki Jogoboyo lah yang mendapat tugas dari Ki Demang mengundang Ki Untara ketika Sangkal Putung mengadakan perhelatan perkawinan anak laki-lakinya. Iya, akulah yang saat itu datang ke Jati Anom. Pemimpin prajurit itu pun segera melangkah maju sambil tersenyum. "Aku sekarang sudah mengenalmu. Kau benar-benar Ki Jogoboyo dari Sangkal Putung." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Marilah Ki Jogoboyo. Adalah kebetulan sekali bahwa Ki Jogoboyo memerlukan datang pada saat ini. Aku mendengar dari beberapa orang yang kebetulan melihat ada beberapa orang prajurit Pajang yang memasuki hutan ini. Benar, kamilah yang dimaksudkan." Ki Jogoboyo mengangguk-angguk. Kemudian dilihatnya dua sosok mayat yang masih tergolek di tempatnya. "Mayat siapakah itu?" bertanya Ki Jogoboyo. Pemimpin prajurit itu pun kemudian mempersilahkan Ki Jogoboyo untuk melihatnya. Katanya, "Apakah kau mengenal kedua sosok mayat itu?" Ki Jogoboyo maju beberapa langkah. Dengan ragu-ragu ia mengamat-amati kedua sosok mayat itu berganti-ganti. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia pun berkata, "Mengerikan sekali. Kematian yang pahit." Ia berhenti sejenak, lalu dengan ragu-ragu ia berkata, "Tetapi menilik luka-lukanya, maka orang ini telah bertempur dengan salah seorang dari mereka yang bersenjata cambuk." Tepat, mereka adalah orang-orang yang telah salah memilih korban. Keduanya telah mencegat Angger Agung Sedayu. "Angger Sedayu?" Ki Jogoboyo mengulangi. Pemimpin prajurit itu mengangguk. "Bagaimana dengan Angger Agung Sedayu sekarang?" Pemimpin prajurit itu menceritakan serba sedikit tentang keadaan Agung Sedayu. Meskipun ia terluka parah,
Tetapi ia berhasil sampai ke Jati Anom dengan pertolongan beberapa orang peronda yang kebetulan menjumpainya. Jadi Angger Sedayu telah terluka parah. Pemimpin prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, tetapi tidak membahayakan jiwanya. Ia akan segera sembuh. Ki Jogoboyo termang-mangu. Lalu katanya, jarak ini jauh berbeda antara Sangkal Putung dan Jati Anom. Jika Angger Agung Sedayu terluka parah, maka ia tentu akan kembali ke Sangkal Putung. Pemimpin prajurit itu menyahut sambil mengangguk-angguk. Seharusnya memang demikian Ki Jogoboyo, tetapi agaknya Angger Agung Sedayu memilih arah yang lain. Ia sudah berniat ke Jati Anom, dan ia sudah meninggalkan Sangkal Putung. Karena itu ia melanjutkan perjalanannya ke Jati Anom dalam keadaan yang apapun juga. Ki Jogoboyo mengangguk-angguk. Katanya, memang mungkin bagi orang-orang seperti Angger Agung Sedayu, tetapi agak lain jika yang melakukannya itu orang-orang kebanyakan. Pemimpin prajurit Pajang itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, nah, adalah perintah Ki Untara kepada kami untuk menguburkan mayat-mayat yang ditinggalkan oleh Angger Agung Sedayu di sini. Kami sedang mulai menggali lubang. Ki Untara menghendaki agar mayat-mayat itu tidak menjadi mangsa binatang buas di hutan ini. Ki Jogoboyo terdiam sejenak, merenungi mayat yang lukanya silang melintang. Sekilas terbayang kembali mayat-mayat yang telah dikuburkan oleh orang-orang Sangkal Putung saat terjadinya pertempuran antara para pengiring sepasang pengantin dari tanah Perdikan Menoreh di ujung hutan itu pula. Ki Jogoboyo, bertanya pemimpin prajurit itu kemudian, apakah Ki Jogoboyo mempunyai pendapat yang dapat kami pertimbangkan tentang mayat-mayat ini? Ki Jogoboyo menggeleng. Jawabnya, tidak Kisanak, silahkan mengubur mayat-mayat itu. Agaknya memang itulah yang harus dikerjakan. Kita tidak dibenarkan untuk menterlantarkan mayat siapapun juga. Pemimpin prajurit itu pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk meneruskan kerja mereka menggali lubang bagi kedua sosok mayat itu. Bahkan Ki Jogoboyo pun telah memanggil orangnya yang ditinggalkannya untuk bersama-sama dengan pengawalnya yang lain membantu para prajurit menguburkan mayat-mayat itu. Ketika kerja mereka selesai, maka Ki Jogoboyo pun kemudian minta diri untuk kembali ke Sangkal Putung, melaporkan apa yang telah disaksikannya di hutan, tidak jauh dari arena pertempuran yang dahsyat beberapa saat yang lalu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.